Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita mungkin bisa hidup enak di Indonesia ya. Tapi kabar duka masih terus-menerus datang dari saudara kita di Palestina. Ribuan anak kehilangan ayah bundanya, ribuan orang tua kehilangan anak-anaknya. Rumah juga hancur lebur di sana di Gaza oleh serangan penjajah. Termasuk rumah sakit Indonesia dan juga masjid-masjid yang ada di sana. Saat ini tamu kita ini adalah dokter pemberani, dokter dari Indonesia, baru pulang nih dari Gaza, Palestina. Kita akan tanya tentang itu semua kepada beliau, yaitu Dr. Meati Francisca. Panggilnya Dr. Mea ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat kok. Ya Allah, Dok. Gimana tuh masuk ke sana itu, Dok? Kok bisa nyampe masuk sih, Dok? Kok pernah diajakin sama suatu lembaga mau masuk sana lewat Rafah, nggak bisa, sulit. Katanya kalau pengen masuk juga harus yang bayar visanya ke sana tuh, ke pihak penjajah. Itu pun hanya untuk berkunjung kayak misalnya ke Al-Aqsa, nggak bisa nyampe ke daerah yang ke Gaza. Ceritain dari awal masuknya itu gimana? Ya, kebetulan saya bersama tim itu kan masuk, kami berada di bawah satu lembaga kemanusiaan Mercy dan ya. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam itu, untuk saat ini setelah perang tanggal 7 Oktober 2023, itu kita masuk di bawah arahan WHO. Okay. Dan memang untuk yang masuk ke dalam diprioritaskan adalah tim medis. Jadi kebetulan saya dengan tim dari tim medis kita masuk ke emergency medical team yang kita sudah masuk dari tim 1 dan saya terakhir tim 8. Berapa orang tuh, Dok, semua itu total? Kami ada 5. Kalau total untuk Indonesia ada sekitar 50-an ya. Iya. Mercy sudah menurunkan tim. Yang terakhir adalah tim 8. Kebetulan saya adalah leadernya, tim leadernya. Kita ada 5 orang, ada dokter anestesi, 2 dokter umum termasuk saya, 1 perawat dan 1 bidan. Jadi kami masuk ke dalam, tapi tidak hanya untuk untuk pelayanan medis, tapi juga untuk renovasi rumah sakit Indonesia. Karena kan memang kemarin kan sempat sebelumnya hancur. Tapi kemudian kali ini kita karena sudah mulai gencatan senjata waktu itu. Saya masuk itu pas gencatan senjata, jadi sempat merasakan keindahan gencatan senjata. Lalu itulah kami bergerak untuk renovasi rumah sakit. Tapi ya kesininya. Dan kemudian untuk sulit masuknya itu tadi memang sangat sulit karena kita mesti melewati beberapa checkpoint dan itu pemeriksaan. Jadi yang pertama adalah melewati King Hussein Bridge dulu. Lalu itu kita dibuka semua. Jadi kita bukan hanya Mercy tapi juga banyak sekali tenaga medis internasional bergabung di situ. Lalu setelah itu nanti kita dalam 1 jam perjalanan dari King Hussein ke Allenby. Allenby inilah Israel. Allenby itu sekitar 1 jam atau 45 menit sampai di Allenby, inilah yang menakutkan pemeriksaannya. Itu akan dibuka semua dan kita akan diberikan kartu-kartu bahwa cap permit entry untuk masuk ke dalam Israel. Nanti dari Allenby itu akan perjalanan sekitar 4 jam non-stop. Kita akan melewati tanah penjajah tuh, tanah Israel. Kita akan melewati terus baru sampai ke Karem Shalom. Sampai di Karem Shalom kita diperiksa lagi, itu akan masuk ke buffer zone. Buffer zone itu adalah satu area yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun dan itu merupakan area militer yang apabila kita salah sedikit itu akan kita kena kena bom lah atau kena tembakan itu. Baru dari situ masuk kita melalui Gaza Selatan. Jadi Gaza Selatan dulu baru ke Gaza Utara. Segitu terisolirnya berarti mereka ya? Betul sekali. Ya Allah. Dok, awalnya sampai akhirnya mau ikut gabung, diajakin atau sukarela atau gimana sampai bisa akhirnya ikut rombongan Mercy ke sana? Karena memang ditugaskan oleh pimpinan Mercy saat itu. Sebenarnya intinya adalah untuk mengawasi pembangunan rumah sakit. Jadi untuk menentukan apakah yang diperlukan ini itu gitu. Sekaligus juga memang untuk pelayanan medis yang terutama memang itunya Mercy ya. Tugasnya Mercy memang adalah sebagai emergency medical di situ. Lalu karena memang sudah waktunya untuk masuk, karena kita kalau masuk ke dalam Gaza itu adalah atas izin dari Allah. Dan akhirnya dokter berhasil masuk ke sana waktu gencatan senjata. Jadi sempat lagi dalam keadaan yang mereka juga masih euforia waktu itu ya. Ya, betul. Tapi kan akhirnya benar itu akhirnya diserang lagi tuh. Ya. Jadi itu tadi yang saya katakan kok jadi sempat merasakan indahnya gencatan senjata, indahnya apa. Walaupun 2 hari sebelum kami masuk, kami kan masuk tanggal 4. 2 hari sebelum kami masuk itu sudah mulai diblokade kemanusiaan. Sudah ditutup pintu masuk untuk pemberian bantuan itu sudah full dari tanggal 2.
Itu kemudian sampai merasakan indahnya gencatan senjata, kita bisa jalan-jalan kemanapun gitu. Sampai kita sempat ke pantainya juga. Tapi kemudian langsung harapannya masyarakat Gaza itu langsung pupus pada saat tanggal 18 Maret dini hari. Penjajah mengumumkan bahwa gencatan senjata di stop. Itulah kami mulai merasakan apa yang mereka rasakan, bagaimana bom-bom itu hadir di kehidupan kami. Mencekam, mau tidur juga takut tahu-tahu jeger. Tanpa bom pun kita bisa wafat sebetulnya. Jadi maka jadilah. Tapi kalau kata menurut engkau ya Allah tidak ada takdirku wafat di sini, ya udah nggak akan kena juga. Ya. Mereka tuh udah nyampe di titik itu. Iya, betul sekali. Sangat. Jadi kebetulan memang saya punya ada sebenarnya peristiwa yang sangat menurut mereka sangat lucu sebenarnya. Jadi pada saat itu posisi saya kan harus di lapangan, di tengah-tengah lapangan yang itu ada drone, ada pesawat suka lewat itu yang suka. Nah biasanya mereka suka ngejatuhin itu sudah sembarangan kan. Pada saat itu saya dengan beberapa worker dari tenaga lokalnya Gaza itu kita lagi, oh ini nanti posisi bikin ini di sini. Tiba-tiba datanglah pesawat terbang rendah dan itu saya lari. Saya kemudian lari untuk masuk dulu. Jadi kalau misalnya udah nggak ada pesawat saya balik lagi. Tapi kemudian mereka teriak, Doktura, insya Allah syahid. Saya nggak boleh lari, saya nggak boleh lari. Jadi sampai seperti itu. Kalau udah diajakin, udah syahid istilah ya. Syahid. Malah justru itu yang mereka idam-idamkan justru ya. Iya. Insya Allah, tuh mereka imannya dan level ketakwaannya udah beda hadirin. Makanya mereka yang diuji dengan keutamaan, kemuliaan syahid dan husnul khotimah itu. Yang kita di sini kadang masalah perkara dolar naik, luar negeri aja nggak tahu kapan, tapi udah takut mau gimana ke depannya. Seolah kayak nggak punya Allah, nggak punya Tuhan. Na'udzubillah. Masih aja banyak pertanyaan yang kita akan ajukan, ngambil hikmah dari Dr. Mea. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah, selalu ada hikmah. Jadi untuk sampai ke dalam masjid itu pun kita keluar, masuk lagi keluar. Karena apa? Bom. Itu tetap ada bom terus. Lalu kalau pada saat sudah mulai agak reda bomnya, barulah kita jalan dengan sangat terburu-buru untuk masuk ke dalam rumah sakit Indonesia.